Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain deflasi, inflasi yang sering kita sudah dengar, baru-baru ini kita juga sering sekali melihat berita-berita mengenai stagflasi. Sebenarnya ini bukan istilah baru, ini sudah dipakai dari tahun 1960. Pada saat itu terjadi stagflasi di Inggris. Stagflasi Inggris. Nah, pertama kali disebut oleh seorang politisi Inggris pada saat itu. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 1970 juga terjadi di Amerika di saat harga minyak pada saat itu harga minyak naik, terjadi krisis minyak, kelangkaan minyak, harga minyak naik, terjadilah stagflasi. Kemudian di saat sekarang juga digembar-gemborkan sedang terjadi stagflasi, khususnya di Cina, di Eropa, di beberapa negara maju. Stagflasi ini sebenarnya simpel, gabungan dari kata stagnansi dan inflasi, yaitu ketika terjadi stagnan pada pertumbuhan ekonomi dan di saat yang bersamaan terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga barang. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang mempunyai efek buruk bagi masyarakat. Karena simpelnya begini, ketika pertumbuhan ekonomi menurun dengan yang diindikasikan dengan tingkat pengangguran yang tinggi, otomatis daya beli dari masyarakat itu pasti berkurang karena ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Nah, ketika daya beli masyarakat berkurang, maka permintaan juga berkurang, namun supply tetap, sehingga terjadi deflasi harusnya. Harusnya otomatis terjadi deflasi ketika barang-barang ini banyak beredar di pasaran namun nggak ada yang beli. Biasanya para penjual itu akan menurunkan harga barang yang ada. Nah, ketika stagflasi terjadi, ini malah terjadi kontradiksi atau kebalikannya. Ketika pertumbuhan ekonomi itu turun atau stagnan, malah terjadi kenaikan harga-harga barang di pasaran. Nah, ini istilahnya masyarakat ini sudah penghasilannya berkurang atau bahkan tidak punya penghasilan, malah harus menghadapi kenyataan bahwa harga-harga barang juga mengalami kenaikan. Istilahnya sudah jatuh, masyarakat ini tertimpa tangga lagi. Nah, inilah yang sedang terjadi di beberapa negara di Eropa dan Cina pada saat ini. Sebenarnya pada video ini kita akan bahas kenapa terjadi stagflasi pada tahun 2021 ini. Oke, mungkin di video kali ini kita akan lebih fokus pada stagflasi yang terjadi di Cina. Sebenarnya ada beberapa tersangka, istilahnya sebenarnya kompleks penyebabnya itu kompleks. Sebenarnya ada beberapa tersangka yang menyebabkan terjadi stagflasi di Cina. Salah satunya mungkin embargo. Oke, kita tarik dulu ke belakang sedikit. Stagflasi di dunia pada saat ini terjadi karena adanya krisis energi. Jadi tersangka utamanya adalah krisis energi. Namun, krisis energi ini terjadi karena beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang sebenarnya kompleks. Oke, kita sebutkan salah satunya adalah embargo batubara dari Australia. Nah, kemarin pada saat pandemi, Australia itu sangat
risih dengan Cina karena mereka menganggap Cina ini sebagai sumber dari pandemi COVID yang terjadi. Australia ini bahkan merekomendasikan pihak-pihak terkait atau WHO untuk melakukan investigasi terhadap Cina. Nah, Cina itu tersinggung, mereka merasa disudutkan oleh Australia. Mereka pun akhirnya mengurangi hubungan dengan Australia dengan cara mengembargo batu bara yang dijual oleh Australia. Nah, ini salah satu dampak kenapa Cina mengalami krisis energi. Dan yang kedua itu global warming. Global warming juga berperan terhadap krisis energi yang terjadi di Cina. Nah, Cina ini sebenarnya sudah mulai sadar untuk menggunakan energi bersih atau green energy karena mereka sadar polusi udara yang terjadi di Cina ini sangat mengganggu. Sebenarnya juga merugikan dalam jangka panjang. Polusi udara di Cina ini merugikan pemerintah karena membuat masyarakatnya menjadi sakit-sakitan sehingga biaya kesehatan itu juga menjadi tinggi. Nah, Cina juga punya proyeksi ke depan untuk mengurangi bahkan menghilangkan energi-energi fosil yang sangat menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan seperti energi batu bara dan minyak. Nah, mereka menggunakan beberapa alternatif seperti energi angin, energi air, dan energi matahari. Nah, tapi lucunya, ngeselinnya, global warming juga yang membuat ketiga energi ini menjadi produksinya berkurang. Salah satunya terjadi kekeringan yang membuat pembangkit listrik tenaga air itu produksinya juga menurun dan anginnya ini energi pembangkit listrik tenaga angin ini entah kenapa di Eropa dan di Cina pada beberapa pekan belakangan ini anginnya bertiup sangat lemah sehingga terjadi penurunan produksi energi dari green energi tersebut. Meskipun sebenarnya green energi yang dibuat oleh Cina ini sebenarnya belum menutupi semua, masih sangat sedikit proporsinya terhadap sumber-sumber energi yang ada di Cina. Oke, kemudian apalagi ya penyebab utamanya ya. Coba kita cari penyebab utama stagflasi di Cina. Nah, ini kan krisis energi. Penyebab utamanya krisis energi. Namun, krisis energi ini terjadi karena apa? Oh ya, kalau menurut saya pribadi, penyebab utama atau tersangka utama dari krisis energi ini adalah tetap pandemi COVID. Begini ceritanya, kita runut lagi ke belakang. Nah, ketika pandemi COVID terjadi, masyarakat itu diharuskan untuk lockdown. Otomatis ketika masyarakat lockdown dan pabrik-pabrik juga diharuskan untuk lockdown, otomatis permintaan akan barang itu sangat-sangat menurun, sangat berkurang. Nah, oleh sebab itu pabrik-pabrik juga ada beberapa yang menutup produksinya, ada yang mungkin mengurangi jumlah produksinya sehingga mereka juga otomatis mengurangi bahan bakar yang mereka gunakan. Nah, ini akhirnya berdampak pada produsen-produsen bahan bakar. Produsen bahan bakar pada saat itu juga mengurangi jumlah produksinya dan storage-nya mereka kurangi secara mungkin bertahap. Nah, dampaknya itu baru terasa sekarang ketika pandemi sudah mulai hilang, sudah mulai normal, kehidupan sudah mulai normal, pabrik-pabrik sudah mulai berproduksi kembali. Namun pabrik-pabrik bahan bakar ini tidak serta-merta bisa dengan cepat mengubah produksinya dari sedikit menjadi banyak. Istilahnya mereka butuh production plan yang matang untuk
mengubah besaran produksinya. Mereka harus melakukan, mungkin mereka harus menyiapkan alat-alat, menyiapkan sumber daya manusia, sumber daya, menyiapkan apa, personil-personilnya, menyiapkan tempat-tempat penyimpanannya untuk eh, menaikkan produksinya. Nah, itu membutuhkan waktu. Nah, ketika pabrik-pabrik ini belum bisa memenuhi memenuhi apa istilahnya, memenuhi supply, memenuhi permintaan yang ada di dunia, maka seperti kita tahu sendiri teorinya, ketika permintaan tinggi namun supply-nya itu terbatas, maka harga-harga akan naik. Nah, harga energi di sini menjadi tinggi, menjadi naik. Harga-harga bahan bakar seperti minyak, batu bara itu menjadi tinggi. Nah, inilah yang menjadi penyebab dari stagflasi itu sendiri. Nah, pabrik-pabrik di Cina itu sangat membutuhkan energi, sangat membutuhkan bahan bakar. Ketika bahan bakar ini naik, otomatis biaya produksi mereka juga akan tinggi. Bahkan ada beberapa pabrik yang ditutup, ada pabrik yang berhenti produksi. Nah, inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi di Cina menjadi menurun, bahkan stuck, bahkan menurun. Namun di satu sisi, ketika harga bahan bakar itu tinggi atau naik, seperti yang kita ketahui, ketika harga bahan bakar itu naik, seperti harga BBM di Indonesia itu naik, otomatis semua bahan-bahan barang-barang itu juga akan naik. Karena kenapa? Karena barang-barang itu semuanya membutuhkan bahan bakar untuk sampai ke tangan konsumen masing-masing. Contohnya seperti produksi mereka pasti butuh bahan bakar. Distribusi itu juga butuh bahan bakar. Nah, ini yang membuat juga harga-harga barang di Cina pada saat ini itu juga naik. Nah, inilah yang disebut dengan stagflasi, di mana ketika pertumbuhan ekonomi itu menurun, stuck bahkan menurun, dengan indikasi penganggurannya naik, daya beli masyarakat turun. Nah, ini namun di waktu yang sama harga-harga barang itu naik. Nah, apa dampaknya stagflasi Cina ini terhadap Indonesia? Nah, seperti yang kita seperti yang kita tahu sendiri, Cina Cina ini adalah, sorry, ada yang goreng cabai. Cina ini adalah pabrik dunia, di mana semua negara itu membutuhkan, sangat bergantung dengan Cina. Jadi ketika Cina mengalami masalah, ya otomatis negara-negara yang menggunakan produk-produk Cina, seperti yang kita tahu sendiri, semua negara membutuhkan produk Cina, otomatis mengalami dampak. Nah, dampak secara umum aja ya. Dampak secara umum, Indonesia ekspornya, yang pertama, dampak secara umum, ekspor Indonesia akan berkurang. Karena Indonesia itu juga mengekspor bahan-bahan baku ke Cina, seperti bahan-bahan mentah. Nah, 20% ekspor Indonesia itu ke Cina. Nah, ketika Cina tidak punya uang, Cina itu mengalami stagflasi, otomatis, dan pabrik-pabrik di Cina itu banyak yang berhenti berproduksi, maka otomatis ekspor Indonesia akan menurun. Logikanya seperti itu. Dan yang kedua, ketika harga-harga barang di sana juga naik, otomatis impor Indonesia juga akan berpengaruh. Jadi jadi impor Indonesia, produsen-produsen Indonesia yang menggantungkan produksinya terhadap produk-produk Cina, otomatis harga-harga produknya akan naik. Atau mungkin mereka akan mengurangi produksinya. Namun di satu sisi, sebenarnya Indonesia punya kesempatan yang lebih dibanding negara-negara lain. Karena Indonesia ini memiliki batu bara yang sangat melimpah.
Nah, Indonesia juga mungkin bisa menjual batu bara kita ke negara Cina lebih banyak. Namun memang selama ini negara-negara Cina dan India itu kurang minat dengan batu bara Indonesia karena katanya garnya itu atau kalorinya itu lebih rendah dibanding batu bara Australia yang lebih efisien. Namun ketika stagflasi ini terjadi dan mereka sedang mengembargo Australia, otomatis seharusnya mereka akan mengurangi egonya sedikit untuk membeli batu bara Indonesia. Nah, ini sebenarnya jadi kesempatan untuk pengusaha batu bara. Ya, mudahan saja berdampak juga ke masyarakat lainnya, bukan hanya yang menikmati bukan hanya pengusaha-pengusaha batu bara. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.